Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 kelas IK 3B akan mempresentasikan terkait mata kuliah tugas besar Big Data dengan judul proyek analisis strategis konten Netflix menggunakan analisis Big Data dengan Apache Spark. Sebelumnya, perkenalkan, saya Naswalia Sabiha dengan NIM 3342211. Saya Intan Adila dengan NIM 3342211. Saya di Faranabe dengan NIM 334221106. Baik, pada hari ini kami akan membahas 4 topik terkait data analisis kami, yaitu yang pertama dari latar belakang, tujuan, pertanyaan bisnis, dan juga hasil analisisnya. Selanjutnya, berikut ini adalah alasan mengapa kami memilih dataset Netflix Show. Yang sebagaimana kita tahu, Netflix saat ini adalah pelopor industri streaming yang menghadapi persaingan yang sangat ketat, menjadikan strategi konten kunci utama bagi kelangsungan bisnisnya. Netflix bertransformasi menjadi salah satu produsen konten terbesar dan sangat mengandalkan analisis data yang mendalam untuk setiap keputusan kontennya. Mulai dari persetujuan produksi hingga rekomendasi bagi pengguna, sangat amat mengoptimalkan setiap investasi dengan data. Inti dari strategi konten Netflix adalah menyeimbangkan konten orisinil dan konten berlisensi. Keseimbangan ini adalah fundamental yang didorong oleh analisis big data, yang merupakan hal krusial bagi Netflix untuk mempertahankan keunggulannya di pasar global. Kemudian, tujuan dari analisis strategi konten Netflix ini meliputi: satu, melakukan eksplorasi dan pembersihan dataset Netflix shows; dua, menganalisis karakteristik umum konten secara deskriptif menggunakan PySpark; ketiga, memvisualisasikan temuan kunci; dan keempat, mengidentifikasi wawasan strategis dari katalog konten Netflix. Selanjutnya yaitu beralih ke pertanyaan bisnis. Yang pertama adalah negara mana saja yang paling banyak menyumbang tayangan Netflix dan bagaimana distribusinya. Yang kedua yaitu pola apa yang terlihat dari penambahan konten Netflix dari waktu ke waktu. Apakah ada perubahan strategi akibat pandemi COVID-19? Dan yang ketiga adalah genre apa saja yang sering muncul bersamaan dalam satu judul, apa yang bisa dipelajari dari hubungan ini. Dan yang terakhir adalah genre apa yang paling populer di Netflix berdasarkan jumlah tayangan. Selanjutnya kita akan beralih ke Google Colab yang berisi tentang pengolahan data yang kita lakukan. Ini adalah proses pengolahan data dari dataset yang kami pilih. Sebelumnya, nama datasetnya adalah Netflix Show yang kami dapat dari Kaggle, di mana deskripsi singkat tentang dataset ini merupakan daftar film serial TV yang tersedia di Netflix, termasuk detail seperti judul, sutradara, pemeran, negara produksi, tanggal ditambahkan, tahun rilis, usia, rating usia, durasi, dan sebagainya yang terdapat di Netflix hingga pertengahan tahun 2021. Lalu kita masuk ke persiapan datanya. Di sini kita melakukan inisialisasi dulu menggunakan Spark Session. Lalu kita memuat data dari file CSV menggunakan Spark Session Builder.appname. Lalu kita menampilkan beberapa baris dari datasetnya menggunakan df.show. Di sini sudah terlihat beberapa fiturnya, ada show underscore ID, type, title, director, cast, dan lain sebagainya. Lalu kita lanjut pada data cleaning. Di sini untuk menangani nilai yang missing value, terdapat pada kolom director, cast, dan country, kita mengisinya terlebih dahulu dengan unknown dan menghapus baris di mana kolom date age atau rating yang memiliki nilai yang hilang ini. Karena ini penting untuk analisis selanjutnya. Lalu kita mencetak beberapa baris pertama data frame yang sudah bersih dan akan memunculkan total baris yang tersisa. Kita bisa lihat total baris yang tersisa setelah pembersihan ada 8.792. Lalu kita lanjut ke section berikutnya, yaitu ada transformation, di mana kita mengonversi kolom date age dari string menjadi format tanggal yang dikenali. Lalu kemudian tahun dan bulan ke dalam kolom yang terpisah. Beberapa baris dari data frame ini akan menunjukkan hasil penambahan kolom, tahun, dan bulan yang bisa kita lihat pada outputnya. Lalu selanjutnya untuk kolom durasi, di sini kita mengekstrak durasi ke dalam menit untuk konten berjenis movie dan jumlah musim untuk TV show. Lalu kita juga bisa lihat hasilnya pada output, di mana type, di mana durasi menit itu untuk movie dan
season itu untuk TV show. Lalu selanjutnya kita akan memecahkan genre yang dipisahkan koma dengan di kolom-kolom itu pada fitur list-in. Lalu kita tampilkan datanya menggunakan def.select. Hasilnya bisa dapat dilihat ada kolom show ID, title, list-in, dan juga genre list-nya. Setelah itu, untuk kolom binary is recent, ini menandai konten yang dirilis pada tahun 2018 atau lebih baru. Kita ekstrak genre pertama dari kolom list-in itu sebagai primary genre. Lalu kita tampilkan menggunakan def.select. Bisa dilihat muncul kolom title, release year, is recent, list-in, dan juga primary genre-nya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian sekarang ke tahap exploratory data analysis. Di sini kita akan mengeksplor data. Pertama-tama kita akan mengelompokkan data berdasarkan jenis konten, movie atau TV show, dan menghitung jumlah masing-masing. Lalu hasilnya akan ditampilkan melalui show yang terlihat di output ini. Kemudian setelah itu kita akan mengelompokkan data berdasarkan negara produksi, kemudian menghitung jumlah konten dari setiap negara, lalu di sini kita akan memperlihatkan jumlah secara menurun dari 10 negara teratas. Selanjutnya, kita akan mengelompokkan data berdasarkan tahun rilis asli konten, kemudian menghitung jumlah konten, lalu fungsi show akan menampilkan hasilnya berdasarkan tahun, distribusi rilis dari waktu ke waktu. Lalu, kita akan mengelompokkan data berdasarkan tahun konten ditambahkan ke Netflix. Dengan cara menghitung jumlah konten untuk setiap tahun, lalu mengurutkan hasilnya berdasarkan tahun penambahan, dan kemudian menampilkannya lewat show. Lalu beralih ke tahap selanjutnya yaitu trend analysis. Di sini kita akan memfilter data untuk menyertakan hanya baris dengan tahun penambahan yang valid, mengelompokkannya berdasarkan tahun dan bulan, kemudian menghitung jumlah konten dan mengurutkan hasilnya. Di sini kita membuat kolom date dalam Pandas untuk membentuk objek datetime yang tepat untuk plottingnya. Kemudian untuk membuat plottingnya, di sini kita menggunakan matplotlib untuk memvisualisasikan jumlah konten yang ditambahkan ke Netflix per tahunnya dari waktu ke waktu. Di sini kita menetapkan label sumbu X dan Y, lalu di sini kita plot show untuk menampilkan hasilnya yang dalam visualisasi ini. Kemudian tahap selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu genre analis, yaitu mengelompokkan data berdasarkan genre individual, menghitung berapa kali setiap genre itu muncul, mengurutkan hasilnya berdasarkan jumlah secara menurun, dan menampilkan 20 genre yang paling sering muncul di Netflix berdasarkan datasetnya. Lalu selanjutnya ada mengonversi hasil perhitungan genre teratas menjadi pandas data frame untuk visualisasinya. Selanjutnya yaitu membuat bar chart menggunakan matplotlib agar visualisasinya untuk muncul. Di sini kita menentukan sumbu X dan Y-nya dulu, yaitu X dengan label genre dan Y yaitu dengan label jumlah judul. Ini adalah tampilan hasil dari 20 genre teratas yang ada di Netflix. Selanjutnya yaitu beralih ke genre co-occurrence network, yaitu menghitung kembali frekuensi pasangan genre yang muncul bersamaan dengan judulnya. Lanjut ke konversi ke pandas data frame-nya dengan genre underscore pairs underscore PD. Lanjut ke buat matriks pivot untuk visualisasi yang berupa heat map-nya. Dan lanjut ke menampilkan heat map-nya, yaitu dengan label X adalah genre 2 dan label Y adalah genre 1. Berikut adalah hasil output dari genre co-occurrence-nya. Selanjutnya ada tampilan word word cloud, yaitu menggabungkan semua nama genre ke dalam satu string panjang dan membuat objek word cloud-nya. Lalu menampilkan word cloud menggunakan Matlab. Dan di sini outputnya akan terlihat yang tulisannya paling besar adalah genre yang benar ya? Yang tulisannya paling besar adalah genre yang paling populer muncul di Netflix tersebut. Lalu lanjut ke visualisasi top 10 negara
yaitu di sini kita menggunakan top countries. Selanjutnya yaitu konversi ke pandasnya dengan top underscore countries underscore PD. Dan lanjut ke codingan visualisasinya, yaitu dengan bar plot. Sumbu X-nya bernama jumlah konten dan sumbu Y-nya bernama negara. Ini adalah output dari top 10 negara kontributor konten di Netflix. Top pertama itu ada US, kedua ada India, yang ketiga ada UK, dan negara-negara lainnya. Sekian penjelasan dari collab yang kami sampaikan. Kita akan beralih ke PowerPoint. Ya, kita akan lanjut ke bagian PPT, yaitu kita akan membahas hasil analisis data Netflix berdasarkan tren, genre, dan negara. Yang pertama adalah negara mana saja yang paling banyak menyumbang tayangan ke Netflix dan bagaimana distribusinya. Di sini terlihat seperti pada gambar output codingan, yaitu top 10 negara ada US, India, UK, Japan, South Korea, dan negara-negara lainnya. Amerika Serikat menjadi kontributor terus Amerika Serikat menjadi kontributor terbesar dengan jumlah tayangan yang sangat dominan dibandingkan dengan negara lainnya, yaitu menunjukkan pengaruh kuat industri hiburan Hollywood di Netflix. Insight bisnis dalam pertanyaan ini adalah untuk mempertahankan dominasi konten dari US sembari terus mendorong pertumbuhan produksi lokal dari negara berkembang. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, pola apa yang terlihat dari penambahan konten Netflix dari waktu ke waktu? Apakah ada perubahan strategi akibat pandemi COVID-19? Di sini kita bisa melihat grafiknya dari konten yang ditambahkan Netflix dari tahun ke waktu, mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2022. Dari grafik ini kita bisa melihat pertumbuhan agresif dalam penambahan konten, terutama dalam sekitar 2016, dan jumlah penambahan konten mencapai puncaknya pada akhir tahun 2019 dan awal 2020. Setelah puncak tersebut ada fluktuasi, namun tren sedikit melambat atau cenderung stabil di tahun 2021. Insight bisnis yang didapat dari analisis ini adalah pola penambahan konten ini mencerminkan strategi ekspansi Netflix yang dinamis. Lalu, genre apa saja yang sering muncul bersamaan dalam satu judul? Apa yang bisa dipelajari dari hubungan ini? Untuk menjelaskan ini, kita bisa melihat dari grafik heatmap genre co-occurrence yang menampilkan genre